Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita mulai belajar kembali untuk kelas 5 ya. Untuk kelas 5 ini saya Pak Tatang dari SD Negeri Sinar Tanjung, dari KKG Gugus 1 Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, akan mulai pembelajaran ya untuk kelas 5 tema 3. Namun sebelum kita belajar ya, seperti biasa kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dulu ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita mulai buka buku tema 3-nya untuk kelas 5 ya. Tema 3 tentang makanan sehat ya. Lalu subtema 2 ya, subtema 2 adalah pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita ya. Dan kalian buka untuk pembelajaran 6 ya. Udah dibuka anak-anak? Yo, kita lanjutkan ya. Kalau udah dibuka, kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia ya, supaya kalian tahu, yaitu kamu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Itu untuk pengetahuannya dan untuk keterampilannya, kamu memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis dan visual. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Sekarang untuk PPKN ya, untuk pengetahuan 1-3-nya adalah kalian dapat mensyukuri keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kalian juga ya bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pengetahuannya menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat, dan keterampilannya kalian dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, itu untuk PKN. Dan untuk SBDP-nya, kamu untuk pengetahuannya dapat memahami pola lantai dalam kreasi tari daerah ya. Lalu untuk keterampilannya, kamu dapat mempraktekkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah ya. Sekarang tujuan pembelajaran yang harus nanti kalian dapat adalah yang ke-1, kalian dapat menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, dan kalian dapat membuat buklet keragaman yang menceritakan keanekaragaman adat istiadat dan memberikan contoh kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Tadi ada kata buklet. Apa itu buklet? Nah, berarti adalah catatan kecil ya, catatan kecil tentang keragaman ya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua ya, dengan berlatih menari ya, kalian dapat memperagakan gerak tarik daerah dengan menggunakan properti. Ya, udah tahu kan properti? Ya, pasti udah tahu ya, karena udah itu ya. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah dengan mengamati iklan elektronik, kalian dapat menyebutkan kata kunci dan menyajikan hasil pengamatan tentang kata kunci dalam iklan ya. Itu tujuan pembelajaran yang harus nanti kalian kuasai atau kalian dapat lakukan ya.
Nah, kita mulai ke pembelajaran yang pertama ya. Pembelajaran pertama, kalian buka lagi di buku tema 3 tentang bacaan dengan judul Bogor Siap Gelar Cap Gomeh ya. Silakan kalian baca ya. Ada berapa paragraf di sana ya. Tuh. Ya, baca ya sampai selesai. Setelah itu kamu pahami isi dari bacaan tersebut ya. Kamu pahami. Nanti karena dari bacaan ini akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan ini ya. Sebelumnya kamu harus tahu dulu apa sih itu cap gomeh. Ada yang udah tahu? Mudah-mudahan kalian udah pada tahu ya cap gomeh itu apa ya. Dan biasanya oleh suku bangsa mana apa itu yang biasa menggelar perayaan cap gomeh ya. Cap gomeh itu biasanya oleh orang-orang keturunan Cina ya. Itu biasanya dilakukan merupakan rangkaian perayaan itu cap gomeh itu ya. Rangkaian perayaan tahun baru Imlek atau tahun baru Cina ya, yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Biasanya itu diawali doa di vihara ya, di wihara itu. Lalu dilanjutkan dengan iring-iringan beberapa barongsai gitu ya. Kalau kalian lihat di televisi atau kamu lihat aja di video di YouTube ya, itu yang disebut dengan perayaan cap gomeh seperti apa ya. Cuman penjelasannya seperti itu ya. Jadi cap gomeh itu adalah rangkaian perayaan tahun baru Imlek ya, yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa, dan biasanya itu meriah dengan adanya iring-iringan. Biasanya adalah ada yang dimaksud dengan barongsai. Ada yang tahu barongsai, ada yang belum tahu barongsai. Bapak yakin kalian tahu yaitu barongsai ya. Silakan baca atau simak bacaan ini baik-baik ya. Yo, baca dalam hati aja bacaan ini ya. Udah selesai? Ya, kalau udah selesai, kamu lihat ada beberapa pertanyaan dari bacaan yang tadi kalian baca. Ini ada 4 pertanyaan. Silahkan simak, silahkan kalian isi 4 pertanyaan ini ya. Ditulis dalam buku pekerjaan kalian atau buku tugas kalian ya. Apa tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi dari bacaan tadi ya. Setelah itu ya, kita terus ke tarian. Nah, di sini kalian akan Bapak tunjukkan satu tarian daerah yang dinamakan Kancet Papatai. Nah, ini adalah sebuah tarian. Silahkan kalian simak, kalian lihat ya videonya ya. Seperti apa gerakan-gerakan tarian daerah ini ya. Nanti kalian harus tahu dari mana ini asalnya tarian daerah ini ya. Lalu nanti kalian tiru ya gerakan-gerakan dari tarian ini gitu ya. Silakan kalian simak baik-baik tarian ini ya. Oke, silakan. Tarian Kancet Papatai. Tarian ini mencerminkan kepahlawanan para pria Dayak dari Kalimantan yang berani dan tidak mengenal kata menyerah dalam membela bangsa. Tarian ini menunjukkan keahlian dan keterampilan dalam memainkan atau menggunakan senjata
tradisional, yaitu mandau dan perisai. Kalau sudah, coba kalian ada 3 pertanyaan lagi dari tarian tadi ya. Ini pertanyaannya, apakah kamu berasal dari suku bangsa atau istiadat yang sama dengan tarian tadi? Ya, ada yang dari Kalimantan sana. Lalu apa yang kamu rasakan saat melihat tarian tadi? Lalu maukah kamu belajar tarian daerah lain selain tarian daerahmu sendiri? Nah itu ya. Terus kalian silahkan lihat lagi halaman berikutnya. Ya, di sana kalian harus mengetahui apa itu kata kunci dari sebuah iklan, ya kan? Nah itu. Kata kunci kalau kalian belum tahu, nah di sana udah ada definisinya atau arti daripada kata kunci ya. Itu. Dan ada ciri-ciri dari kata kunci. Nah, itu silahkan kalian lihat lagi, pahami lagi ya. Itulah ada 4 kata kunci dalam iklan ya. Karena iklan itu kata-katanya harus singkat, padat dan berisi dan jelas. Itu yang keempat ya, ciri daripada iklan kan. Iklan itu jarang yang kalimatnya panjang-panjang, walaupun beberapa kata tapi kita dapat mengerti dari apa yang diinginkan dari iklan tersebut ya. Oke, mengerti? Ya, mengerti. Yo. Nah, kalau sudah seperti itu ya, pembelajaran dari Bapak cukup sekian saja ya. Kita teruskan nanti ke subtema 3 ya, untuk pembelajaran 1 ya. Oke, sekian saja dari Bapak ya. Dan jangan lupa diisi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tatang ya, jangan sampai terlewat ya. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.